hal yang saya nikmati sekarang, tubuh saya sehat dan segalanya itu karena dulu saya pernah berlatih yoga gitu. Jadi kalau saat ini di hidup ini saya nggak mempelajari yoga, itu sesuatu hal yang istilahnya kebodohan yang saya lakukan gitu. Karena saya ke sini tuh kepanggil karena meditasi. Jadi dalam meditasi saya selalu diminta untuk beryoga. Jadi hari ini terutama setelah di Gunung Kawi itu rasa mula darahnya benar-benar grounding. Dia kayak mencekram lebih dalam ke bumi, dan ke atas juga koneksinya lebih jejak gitu. Jadi di sini walaupun di luar kelihatan yang kayak gimana, tapi di dalam saya ngerasa selalu bahagia, saya ngerasa lebih gembira. Tidak ada di luar sana yang bisa membuat saya atau menarik saya tanpa seizin saya ke frekuensi yang lebih dalam. Om Swastiastu semua. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Sudiarti, biasa dipanggil Desa atau disingkat DPS. Saya sudah berkeluarga, anak saya 2. Saya mengenal Bali Healing Spirit ini kira-kira udah 3 tahun yang lalu. Waktu itu saya sangat suka belajar, jadi segala sesuatu yang kalau YouTube kan punya AI yang nawarin kita segala sesuatu yang kalau udah nyari hal-hal spiritual pasti ditawarin lagi, dicariin video-video yang relevan gitu. Ketemu Bali Healing Spirit gitu. Nah kebetulan dulu saya pernah yoga. Ketika itu saya mengenali bahwa tubuh saya kok nggak asing dengan gerakan-gerakan yoga. Dari situ saya tahu bahwa oke, saya dulu pernah belajar ini. Saya nggak tahu kapan, tapi saya pernah belajar ini. Saya familiar dengan ini. Dan seiring waktu juga tubuh saya juga ngasih tahu bahwa hal yang saya nikmati sekarang, tubuh saya sehat dan segalanya itu karena dulu saya pernah berlatih yoga gitu. Jadi kalau saat ini di hidup ini saya nggak mempelajari yoga, itu sesuatu hal yang istilahnya kebodohan yang saya lakukan gitu. Kemudian sebenarnya 3 tahun yang lalu saya sudah ingin sekali belajar di sini, cuman bentrok waktu, banyak hal yang nggak membuat hal ini terjadi. Kemudian COVID, terus akhirnya hari ini dapat gitu. Walaupun ada negosiasi di belakangnya, tapi Astungkare berjalan dengan lancar, luar biasa sekali. Saya dimudahkan keuangannya, dimudahkan terutama psikologis dari suami saya dan keluarga untuk saya bisa hadir di sini. Kemudian yang ingin saya lepaskan, saya punya banyak sekali ketakutan dan saya tipe yang sangat sensitif gitu. Jadi energi itu kebaca. Jadi kalau misalnya ada orang yang agak
nggak baik gitu, berpikirnya ngenujuin apalagi ke saya gitu bisa langsung keseret gitu. Itu yang istilahnya saya sensitif tapi kebawa gitu. Itu kalau saya lihat orang-orang yang punya kemampuan tinggi kan beliau-beliau sensitif tapi beliau-beliau bisa ngatasin itu gitu. Itu yang saya belum bisa. Banyak hal lagi yang harus saya istilahnya kayak pasal saya harus tata lagi dalam diri saya. Saya lagi menekuni psikologis gitu. Saya ingin menyatukan psikologi dengan yoga, dan saya ingin membantu anak-anak remaja yang lagi kebingungan, yang lagi krisis sama dirinya untuk menemukan setidaknya apa sih yang kekuatan dirinya gitu. Saya ingin mereka tumbuh dan punya semangat untuk selalu belajar dan bertumbuh. Tentu yang saya ingin ucapkan kepada semua, kepada guru saya yang luar biasa sekali di Begawan, yang udah nuntun saya luar biasa walaupun tidak hadir, tapi saya ngerasa beliaunya selalu ngawasin saya, entah kenapa. CCTV ternyata. Kemudian ada Ratu Biang yang kapan saja selalu tersenyum dan bahkan terkagum-kagum dengan gerakan yoganya yang luar biasa. Saya masih muda tapi beliau masih bisa melakukan gerakan-gerakan yang membuat saya takjub. Yogi-yogi yang ada di sini yang sangat luar biasa, ada Yogi Putra. Saya berterima kasih atas apa yang sudah Bli Putra kasih, Bli Putra sharing kepada kami semua. Kepada Aji Pur juga yang luar biasa ketulusannya melampaui batas kemanusiaan. Tapi yakinlah saya nggak trauma, Ji, benar. Tapi salah satu yang membuat saya luar biasa di sini, karena saya ke sini tuh kepanggil karena meditasi. Jadi dalam meditasi saya selalu diminta untuk beryoga. Jadi ketika power saya naik, badan fisik saya juga harus kuat. Jadi saya harus melebarkan wadah saya untuk sesuatu yang lebih besar. Teman-teman juga membuat saya luar biasa sekali bertumbuh. Ada Ganesha yang saya ngapalin. Kalau saya ngapalin asana tuh satu nama sama gerakannya. Jadi satu nama saya hafalin dulu, gerakannya, kemudian masuk ke nama lain, nama lagi satu, gerakannya, kemudian namanya. Ganesha tuh nemenin saya sampai hampir jam 11:30 buat ngapalin itu. Jadi dia benar-benar yang entah dia ngapalin, entah dia mantra, entah dia apa. Yang penting dia ada samping saya. Itu luar biasa sekali. Kemudian pas experience yang menantang itu ketika teaching, karena saya nggak dapat feel nafas itu saya nggak dapat, dan memang ada masalah dengan cara bernafas saya. Dan di Anand Krishna sendiri satu bab yang tidak bisa saya cerna adalah pranayama. Saya nggak ngerti ini narik nafasnya kapan, buang nafasnya kapan, dan berapa kali itu setengah itu disebut setengah apa itu saya nggak ngerti. Dan itu saya dapatkan benar-benar ketika di Gunung Kawi ya. Ketika haji, mungkin saya perlu guru yang real yang ada di depan saya untuk menjelaskan lebih lanjut gitu. Dan
kebetulan juga terkoneksi, itu luar biasa membersihkan banyak hal. Saya dalam meditasi beberapa belakangan hari ini terutama setelah di Gunung Kawi itu rasa mula darahnya benar-benar grounding. Dia kayak mencekram lebih dalam ke bumi, dan ke atas juga koneksinya lebih jejak gitu. Jadi di sini walaupun di luar kelihatannya kayak gimana, tapi di dalam saya ngerasa selalu bahagia, saya ngerasa lebih gembira. Tidak ada di luar sana yang bisa membuat saya atau menarik saya tanpa seizin saya ke frekuensi yang lebih dalam. Kemarin juga Ibu Jero bicara kepada saya, frekuensi itu selalu ada kok. Frekuensi rendah itu selalu ada gitu. Frekuensi tinggi juga selalu ada. Sekarang kamu mau bergetar di mana? Itu luar biasa sekali. Saya di tengah perjalanan, wow, ini walaupun kita ngomongnya di tempat parkir gitu, tidak secara konseling secara ini, kadang-kadang aha moment itu ada dan dapat di mana aja gitu. Itu apalagi di setiap peseraman ini, setiap momen itu pertama kali saya dengar afirmasi yang nikmatilah setiap momen karena setiap hari, setiap detik adalah karunia Tuhan. Itu pertama sekali dibacain oleh Bu Jero tuh saya nangis. Itu luar biasa artinya bagi saya, dan setiap hembusan nafas saya sudah berjanji untuk yes, I am in present moment. Itu luar biasa. Setelah terima kasih, tentunya saya minta maaf kepada semua orang karena saya masih manusia biasa, saya masih punya banyak kesalahan. Sengaja nggak sengaja itu benar-benar yang saya datang penuh cinta, saya datang untuk saya ingin bertumbuh, saya ingin menjadi manusia lebih baik lagi, dan saya pulang pun dengan perasaan lega, dengan perasaan bahkan yang lebih gembira, sudah menyelesaikan banyak karma di sini dengan banyak orang. Juga teman-teman, saya minta maaf sekiranya ada kesalahan kata, kesalahan tindakan, mungkin pikiran saya minta maaf, karena kalau di Hindu ada 3 hal yang pikiran, perkataan, sama perbuatan. Saya minta maaf, saya manusia biasa. Aji Pur juga waktu teaching pernafasan itu saya sebelum tidur ngomong gini, saya butuh sesuatu untuk membuat saya tercambuk untuk mengingat hal ini gitu. Kemudian Aji Pur challenge gitu, bagaimana sih setelah core, kemudian saya ngerti, oh iya ini pernafasan, kemudian belajar sendiri, lakukan, praktis gitu. Beliaunya bilang, oh iya, saya jadi jengah. Kemudian saya lakukan, saya terkoneksi, dan saya sadar ketika mengajar kita seperti terhubung dengan ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari, jadi itu ngalir. Setelah itu, setiap mau afirmasi atau sound healing itu ngalir begitu aja. Ketika saya ingat, saya bilang ke diri saya mohon izin untuk terkoneksi dengan segala ilmu pengetahuan yang sudah saya pelajari, yang sudah dialirkan kepada saya. Saya mohon izin juga pada guru-guru, saya mohon restu. Ngalir begitu aja. Itu luar biasa. Wah, dicecain. Kalau dibilang berapa sih pertumbuhan saya? Pertumbuhan saya tuh mungkin dari nol itu ke angka 8. Sel-sel dalam tubuh saya tuh kayak gembira gitu, kayak berseri-seri gitu. Jadi ini adalah salah satu yang seharusnya udah dari dulu saya lakukan gitu. Sudah bertumbuh fisik saya. Terus tadi pengucapan janjinya juga luar biasa, itu berat. Itu berat, tapi saya berkomitmen, saya abiasa dan mulai menjalankan Vairagya. Mohon restu, mohon bimbingannya juga untuk selalu ada di jalan Dharma.